Abu, kok giliran 100 miliar modus sih? Gak ada ini ya, gak ada ini ya. Udah jual aja sepatu 5 digitnya. 5 digit sepatu kamu dengan 100 miliar. Gak ada apa-apanya, ada artinya ya. Udah, kalau gak ada 100 miliar, jangan bilang-bilang modus ya. Kamu kalau dituntut modus. Kamu nge-LP-in Nikmir, dibilang modus? Ngejebak mau gak? Shuli. Kami kan sudah diberikan kuasa, ya. Jadi kami akan menghadirkan dan kami kalau diperlukan. Jadi kan klien kami kan punya pekerjaan, ya seperti itu. Jadi tidak mungkin juga dong beliau itu kami izinkan untuk hadir pada saat sekarang ini kalau belum diperlukan. Yang ingkar janji atau wan prestasi itu siapa sih sebenarnya? Jadi wan prestasi itu istilah. Kalau misalnya ada pihak di dalam perikatan, kesepakatan, kontrak, perjanjian yang tidak memenuhi kewajibannya, makanya itu istilahnya namanya wan prestasi. Kenapa nih kita menggugat wan prestasi? Karena mereka menganggap bahwasanya terjadi kesepakatan secara lisan. Kayak gitu, bahwasanya siapa yang mau ketemu ya DRG, siapa yang menentukan pembayaran ya DRG, sehingga terjadi kesepakatan. Hari ini berdasarkan informasi saya terima, seseorang berinisial RG itu seharusnya hari ini diperiksa, dimintain keterangan di Polda Metro Jaya. Nah, jadi begini, seperti yang sudah saya jawab tadi, Dr. Reja itu kan bukan orang hukum, dia kan orang kosmetik, ya. Dia serahkan kepada kami lah yang nasihat hukumnya, ya, kuasa hukumnya untuk meneliti gugatan ini. Dan setelah kami teliti, tidak pada tempatnya itu dimasukkan. Di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016. Jadi wajib nih kedua belah pihak prinsipalnya wajib datang. Walaupun even though sudah menunjuk pengacara masing-masing. Jadi ketika masuk ruangan nih mediasi, kita sebagai pengacara di luar. Jadi prinsipal dengan prinsipal. Tapi kemarin Bang, kan aku bertanya waktu pengadilan pertama. Siap. Aku bertanya sama wartawannya, Bang kenapa nggak datang sama itunya, sama lawyernya? Katanya kenapa harus datang, kan udah diwakilin sama aku. Betul. Aku langsung bilang, oh begitu, baiklah. Karena aku pikir dia juga harus datang, tapi lawyernya ngomong kan sudah diwakilkan sama saya, kenapa harus datang? Nah, itu gimana tuh? Nah, itulah yang harus kita kasih pemahaman. Ya. Di dalam dunia persidangan ini, terutama yang berkaitan dengan keperdataan, itu peraturan Mahkamah Agung, catat, peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016 wajib, ini hukumnya wajib dihadiri oleh prinsipal masing-masing. Jangan selalu menggunakan alasan sibuk. Ya, saya harap karena semua manusia sibuk dengan kesibukan masing-masing dan tidak ada manusia yang tidak sibuk. Sibuk bernapas, sibuk berjalan. Semua mempunyai kesibukan, jadi hormati proses hukum, datanglah. Nah, karena di sini ada 4 korban yang menyatakan bahwa dia merasa dirugikan. Makanya di dalam laporan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kita lihat saja seperti apa. Yang saya harap teman-teman media bisa mengawal kasus ini, memantau. Besok datang atau tidak datang nanti tanyakan kepada penyidik. Penyidiknya ada pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Ini nanti pengacaranya Niki kudu pinter banget ya, Bang Fahmi ini kudu pinter banget ngorek semuanya ya. Apalagi yang gue lihat kan dari video-video yang beredar tuh orangnya bukan tipe yang smart banget gitu ya. Ya ditanya sepatu aja bisa dijawabnya 5 digit. Lu ngebayang nggak orang yang nggak terlalu smart ya, yang public speakingnya juga jelek, terus bukan tipe yang memang bisa di depan orang ngomong tuh inilah mulutnya tuh bisa, lidahnya tuh bisa dikondisikan gitu ya. Ini kan tipenya kan si DRG ini bukan tipe yang jago ngomong ini. Sorry nih gua bahas lo ya DRG. Gue melihat gitu dari sepatu aja lu bilang 5 digit gitu ya say. Nah, nanti kan lu ditanya tuh semuanya kan. Lu harus bisa di depan itu beda ya, di depan pengadilan tuh lu harus bisa menjelaskan semuanya. Dan itu tidak mudah, apalagi untuk masuk ke dalam pertanyaan tentang apa yang direview. Apa yang direview sampai membuat
seolah-olah ada apa namanya yang di laporan pidananya seolah-olah seperti ada TPPU, ada pemeresongan. Saya tentunya sangat mendukung upaya Nikita Mirzani dan lawyernya dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu gugatan Wan Prestasi. Kenapa? Kan kita jelas bahwa di dalam gugatan Wan Prestasi itu di dalam dalilnya kan jelas ada pasal 1320 Kitab Undang Hukum Acara Perdata, ya kan, KUHAPER. 1320 itu bicara tentang Wan Prestasi. Oke, syarat sahnya perjanjian. Nah, ini otomatis ada perjanjian. Perjanjian itu bisa tertulis dan bisa tidak tertulis. Oke. Ketika Reza Gladys meminta bantuan kepada Nikita Mirzani untuk dia menjadi brand ambassador atau untuk membantu bagaimana produknya ini supaya dikenal oleh masyarakat luas, kan? Nah, di situ kan udah sepakat loh. Adanya tentunya ada kesepakatan para pihak. Pihak RG oke, pihak NM oke. Di sini kalau udah sepakat, tidak ada istilahnya unsur-unsur pidana, tidak ada, karena mereka sudah sepakat, gitu loh. Mereka sudah cakap secara hukum, sudah dewasa. Jelas. Karena ini ada kebenaran, gitu loh. Ini kita harus faktual lah. Di sini, ini diuji nih. Kebenaran bisa kalah nggak? Sama kebohongan. Dengan kebohongan. Ingat ya, ada permintaan loh tentang adanya satu produk gagal yang memang didengung-dengungin nih. Kayak lu nih, mau ketemu gua nih, betul nggak? Betul. Otomatis, lu kan kalau mau ketemu gua juga satu konsultasi per jam berapa lu bayar gua? Lu ngoceh sama gue berapa bayar? Apalagi kalau kasus tanganin. Di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, drama hukum antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys kembali bergulir. Tapi seperti episode sebelumnya, pemain utama justru tak terlihat di panggung. Reza Gladys, yang namanya tercetak tebal sebagai tergugat, kembali memilih absen. Padahal agenda hari itu cukup krusial, pemeriksaan legalitas para turut tergugat, dari Kapolri hingga Jaksa Agung. Prosedur yang menjadi gerbang menuju tahap mediasi di mana semua pihak wajib hadir secara langsung. Padahal, sebagai pihak tergugat utama, kehadirannya dalam proses hukum, apalagi nanti saat mediasi, bukan sekadar formalitas. Ini soal tanggung jawab. Menurut kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, nanti dalam proses mediasi, semua pihak diwajibkan hadir secara langsung, tanpa bisa diwakili. Dalam klarifikasinya yang disusun rapi di Instagram, Reza menuliskan bahwa kehadirannya bisa diwakilkan. Bahwa ketidakhadirannya adalah bentuk kepercayaan pada jalur hukum yang berlaku. Sebuah pernyataan yang kalau dibaca dua kali, terdengar lebih seperti pembenaran daripada penjelasan. Dan sayangnya, kalimat yang dimaksud untuk memvalidasi ketidakhadiran itu justru berbuntut klarifikasi lain dari publik yang merasa muak. Kalau Reza Gladys kembali bikin warganet heboh atas ketidakhadirannya dalam sidang Wan Prestasi yang digugat Nikita Mirzani. Pengacara Reza mengatakan bahwa kliennya, yaitu Reza Gladys, tengah mengalami kesibukan dalam pekerjaan dan diwakilkan kuasa hukumnya untuk menghadiri sidang gugatan. Langkah ini dinilai curang karena Nikita yang sudah ditahan selama 90 hari tidak dapat melakukan kegiatan pekerjaannya, dan namun ketika Reza digugat balik, Reza beralasan, karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Malah kalau seandainya ada ikatan perjanjian antara mereka berdua, malah bukan TPPU. Nah, kan itu. Nah, sekarang Wan Prestasi yang apa yang diangkat ke permukaan? Apakah gara-gara penerapan pasal TPPU?